Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Kepala SMN 3 Larangan, Bapak Darto Hadi SPD, yang kami hormati guru selaku peserta aksi nyata pembebasan modul 1 tingkat budaya positif SMN 3 Larangan, tak ketinggalan pula pengimbas dalam hal ini adalah Bapak Koirbahan MPD yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul mengikuti kegiatan aksi nyata pengimbasan modul budaya positif di SMN 3 Larangan. Ingin kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dikenal dengan sapaannya mulai dari kiamat. Baiklah, para hadirin, acara akan segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pengarahan dan sambutan Kepala SMN 3 Larangan. Ketiga, aksi nyata pengimbasan modul 1/4 budaya positif. Dan terakhir, penutup atau doa. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana harapan kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan disampaikan sambutan arahan dari Kepala SMP Negeri 3 Larangan kepada Bapak Darto Hadi SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati, saya berikan rekan-rekan guru, khususnya yang pada hari ini ada kegiatan pembebasan modul pada salah satu kegiatan bergerak. Selaku kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali semakin banyaknya guru-guru bergerak di sekolah kami, karena pada akhirnya nanti teman-teman yang muda memang harus ada guru-guru bergerak. Sepanjang masa kebijakan ini masih berlaku ya, teman-teman harus mengikuti. Makanya saya dorong sekuat-kuatnya biar semuanya jadi bergerak, karena memang setiap kebijakan menteri itu ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Dulu ada guru inti, dulu ada sekolah berstandar nasional, dan sekarang ada sekolah bergerak. Kita ikuti saja yang di bawah. Yang penting bagi saya, intinya semua kegiatan itu muaranya pada siswa, ya. Apapun yang pendidikan ikuti yang hubungannya dengan sekolah, guru penggerak ini kan sekolah, karena yang mengizinkan juga kepala sekolah. Harapan saya hasil dari panjenengan jadi guru penggerak ya, saya tunggu bagaimana implementasi terhadap siswa. Prinsipnya itu kalau saya. Jadi mau seperti apa ya. Kalau kemudian implementasi terhadap siswanya nggak ada ya sudah, ya, itu sama saja muspro. Karena program sebesar itu juga titik akhirnya adalah bagaimana seorang guru bisa memberikan satu pelayanan, memberikan satu perubahan, transformasi ilmu, membawa anak menjadi lebih baik. Prinsipnya itu. Maka dari itu, dengan semakin banyaknya teman-teman yang pada jadi guru penggerak, apalagi di sini ada yang sudah jadi guru penggerak sah, sudah resmi, sudah lulus, ya, Pak Basuki. Yang paling tidak menjadi acuan teman sekalian, monggo saling sharing dan lain sebagainya. Dan saya titip pesan itu saja. Jadi apapun aktivitasnya saya mengizinkan, seperti apapun saya fasilitasi. Ya, memang ada implikasi khusus pada kalian dengan saya tapi saya lebih khusus lagi adalah bagaimana panjenengan bisa menerapkan apa yang panjenengan peroleh dari kegiatan sebagai guru penggerak terhadap implementasi terhadap siswa.
Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pada Bapak Guru ya. Jadi jangan sampai apa yang diberikan kesempatan pada pemerintah dengan modal dan biaya yang tinggi ya, kemudian yang dimanfaatkan hanya untuk ya pengembangan karir saya pribadi saja, tapi juga berimplementasi pada siswa. Karena dasar adanya guru dan sebagainya juga sebenarnya tujuannya sama, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Ini adalah skenario, harapan saya tetap ya bisa dipahami dan bisa diambil maknanya oleh teman-teman yang belum seperti pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya apa Mas, dibuka atau di mana ini? Iya, iya. Judulnya apa judulnya Mas? Oh, judulnya pembahasan ya. Iya, pembahasan budaya positif sebagai salah satu pembahasan modul ya. Modul hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan sekaligus pengarahan serta pembukaan kegiatan aksi nyata pengimbasan modul 1/4 budaya positif dari Bapak Kepala SMA Negeri Tegalarang. Selanjutnya adalah kegiatan inti aksi nyata pengimbasan modul 1/4 budaya positif di SMA Negeri Tegalarang yang akan disampaikan oleh Bapak Koril Panhan MPD. Kita sambut Bapak Koril Panhan MPD yang akan memberikan pengimbasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru SMP Tegalarang yang sudah mau jadi peserta dari aksi nyata pengimbasan modul 1.1 yang bertemakan budaya positif oleh saya Koril Panhan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 di kelas 147 Kabupaten Brebes, dan terima kasih Pak Basuki sudah mau hadir juga. Dan di sini saya difasilitatori oleh Ibu Yuspita. Ibu Yuspita itu salah satu fasilitator yang dari Riau. Jadi kita hanya sering bertatap muka lewat Gmail di tugas-tugas dan di pengarahan pendampingan. Dan ini mengajar praktik Bapak Tasdim Abdi Ansah, beliau seorang kepala sekolah SD di daerah Kersana, masih muda, mantan guru penggerak juga, tapi guru penggerak angkatan 1 Pak, angkatan 1, dan langsung di kognisi ke apa itu PP. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir ataupun tidak seremonial. Mohon maaf kalau menghadirkan membutuhkan hal. Jadi saya memberanikan diri di sini bukan berarti saya yang paling pintar, tapi saya memberanikan diri di sini untuk menjadi narasumber sebagai bentuk dari amanah dari program guru penggerak. Jadi ini sebuah amanah. Setelah saya mempelajari modul 1, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, saya diwajibkan untuk mengimbas pada teman-teman. Dan inilah bentuk aksi nyata saya dari bentuk pengimbasan dari saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sedikit sebelum saya ke materi, saya punya video yang mungkin akan ya nanti komentarnya nanti. Sebentar, saya persiapkan dulu. Ada video. Ini video anak saya, video lagu. Mau dilihat. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya.
Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum jangan. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, selalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu bukan mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok aku pulang lagi? Apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, dan sempat menjadi tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terus sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Selamat datang Pak Budi. Pak Budi mau. Terima kasih. Itu adalah video pertama. Jadi itu sebagai refleksi dan seperti apa kita dulu, seperti apa kita. Nah, langsung ke materi. Kita nanti masuk ke materi berikutnya, itu restitusinya. Gitu ya. Ini adalah pembahasan modul 1.4 penerapan budaya positif. Ini oleh saya. Jadi kenalannya banyak sekali. Oke, ini salam dan bahagia. Om Swastiastu Rahayu untuk kita semua di ruang. Itu adalah salam yang disepakati oleh guru penggerak. Salam dan bahagia. Harapannya kita memberikan salam yang selalu bahagia. Nah, langsung ke apa makna budaya positif? Apa cara penerapan positif yang telah kita terangkan? Itu contoh dari makna budaya positif itu seperti apa di dalam. Nah, di dalam pengertian budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Itulah dari pengertian budaya positif. Sehingga kita memahami ya budaya positif. Nah, kita mengingatkan lagi bahwa di era-era sekarang ini di kurikulum merdeka banyak program-program yang mengenalkan tentang diajar Dewan Kolom ya. Program paradigma yang kita pada era zaman ini. Saya cuma mengingatkan saja. Ini filosofi diajar Dewan Kolom. Dan bukan tabula rasa. Siswa itu bukan tabula rasa. Maksudnya apa tabula rasa? Tabula rasa itu apa ya? Kita pengertiannya bahwa anak itu mempunyai sudah terlahir unik, bukan kosong lagi.
bukan sesuatu yang kosong. Maksud dari tabula rasa, mereka sudah punya keunikan masing-masing. Jadi semua lahir dengan bakatnya masing-masing, dengan budi pekertinya. Tugas guru itu adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini menuntun. Jadi kalau pengertian dari menuntun, kalau di Jawa menuntun itu apa ya? Nuntun gandeng gitu ya. Jadi bukan menuntut tapi menuntun. Jadi kita sebagai orang tua itu menuntun. Ibarat kalau menuntun itu dari depan atau dari belakang atau dari samping. Umumnya ada dari samping. Jadi kita mendampingi dua anak-anak tersebut dengan mendampinginya. Gitu. Nah, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Itu dari filosofi diajaran di kantor. Maksudnya seperti ini, dari sebuah taman kebun yang ditanami jagung. Jadi ya, anak itu ibarat jagung, guru ibarat petaninya. Jadi agar jagung itu tumbuh jadi jagung dan tumbuh jadi jagung yang berkualitas, maka kita mempunyai kewajiban yang selayaknya dari tugas petani tersebut. Ya kita pertama jagung itu jangan dulu ditanam dulu, sebelum ditanam fasilitasnya dipupuk dulu, mungkin ya tanahnya dirapiin dulu, dipersiapkan, ditanam, dipupuk dulu, dipupuk lagi. Setelah dipupuk lagi, belum nanti ada tumbuh bibit-bibit rumput-rumput yang liar itu belum diobati, tapi jangan mengobati racun, diracun semua ya, di ronda boleh. Nah kemudian setelah dipanen, jadi jagung benar-benar jagung yang berkualitas, itu adalah harapan dari seorang guru. Nah kodrat alam dan kodrat zaman, kodrat alam kita harus menyesuaikan pada zamannya. Jadi mungkin jangan membolak-balikkan dulu kita seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi kalau kita mengajar itu harus sesuai dengan kodrat zamannya. Zamannya sekarang pakai jejer ya kita menyesuaikan. Jangan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Kita harus memanfaatkan dari apa yang ada, gitu ya, untuk mengembangkan, mengeksplor diri dengan fasilitas yang ada. Dan berpihak pada anak, ini yang kita tekankan, yang selalu ditekankan adalah berpihak pada anak. Nanti ada materi kebutuhan dasar manusia. Nah ini perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan tercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid itu ada 4. Salah, dia mohon maaf. Yang penting tidak merujuk pada yang itu ya. Nah, ini sih kontrol. Jadi perubahan paradigma teori kontrol itu dari Dr. William Glasser. Saya nggak kenal. Kontrol teori biasa disebutnya ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena ya ilusi. Guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Tadi ada itu video. Nanti saya sekarang lagi video yang berbeda. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada 3. Yang kemarin, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saya setelkan satu video lagi. Mohon maaf, ini kolaborasi antara saya dan video. Jadi kalau nggak jelas saya jelaskan, mungkin video lebih banyak menjelaskan. Nih ada video ilusi kontrol. Lima posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Nail Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Gini terus. Kalau ditegur kepala sekolah, sana cepat kelas. Itu biasanya merugikan. Maaf sekali. Ada kesesuaian. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada Itu tadi posisi merasa bersalah. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Terus, guru BK asli. Guru BK. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Ya saya. Ini saya lupa bangunkan saya Bu. Wah nemen yang ngomong. Itu kan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, yang diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Terus posisi pemantau. Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan frekuensi. Saat pemantau menjual bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Ini terakhir posisi manajer. Pak absen ya. Sini. Hei, tarik kan yuk. Bersih-bersih ya, say. Aduh. Cocok tuh Pak. Ibu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Saya lupa staan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Apa saya? ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah dipilih Oke, terima kasih. Itu adalah gambaran dari ilusi kontrol. Jadi pada dasarnya dari ilusi atau ilusi kontrol yang kita kenalkan tadi, kita idealnya memang kita sebagai posisi manajer. Jadi kolaborasi dari semua ilusi kontrol itu dan ideal kita menuju ke ideal bertujuan agar siswa tidak merasa terbebani. Ya. Jadi posisi kita adalah menuntun, benar-benar menuntun sebagai posisi kontrol manajer. Nih, lanjut. Saya lupa kalau pertanyaan. Malu saya nervous. Nih, jadi nih, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini posisi kontrol. Jadi sebagai gambaran, pada dasarnya tidak perlu saya bacakan semua. Yang mengontrol seseorang itu dirinya sendiri. Bagaimana siswa itu mengontrol diri sendiri, tetapi atas tuntun atau dituntun oleh guru tersebut. Nah, ini hubungan dengan tadi peraturan tadi apa itu ilusi kontrol tadi. Ada makna disiplin. Disiplin itu seperti apa sih disiplin? Disiplin apa Bu Desi? Disiplin.
taat aturan gitu ya, taat aturan itu pengertian dari kita. Kata disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib biasanya, teratur dan kepatuhan pada peraturan tadi yang disampaikan oleh Bu Desi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin. Nah ini disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau nggak perlu, tidak usah dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu tidak diperlukan kepada siswa. Karena Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada yang kuat. Terus disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dari pihak lain itu eksternal berarti. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya Nora melepasi pangreh in ugo kuasa aman diri priyanggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari nol. Nah, teori motivasi itu perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu eksternal ya. Saya nyaman, saya tidak nyaman. Seandainya tidak ada peraturan, berarti tidak ada motivasi eksternal ya. Saya berarti dari diri sendiri asli. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, imbalan itu bisa penghargaan, bisa juga hukuman. Hukuman itu juga imbalan. Ya. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah ini ruang lingkup dari budaya positif yang kita bahas, yang itu peraturan kelas. Dan kelas yang dimaksud bukan hanya kita merujuk pada kelas itu yang ada di ruang kelas itu ya, ruang kelas itu. Jadi kalau kita bilang circle itu adalah kelas-kelas. Dan peraturan kelas yang dimunculkan oleh siswa-siswa, murid-murid, itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Hanya saja nanti ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nanti kita bahas selanjutnya. Keyakinan kelas itu, kalau ada kelas-kelas sudah punya keyakinan kelas masing-masing, akan menjadi lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif jika dilaksanakan dengan baik akan menjadi sebuah budaya positif. Jadi awalnya ada dari peraturan-peraturan yang nanti ada perbedaan, ada larangan, itu juga termasuk peraturan. Tetapi dalam sebuah keyakinan kelas, kita nanti perbedaannya keyakinan kelas itu lebih bersifat positif. Nih, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ada perbedaannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita buat? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kalau larangan peraturan harus memakai helm. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berhubungan dengan tanggung jawab keamanan. Itu keyakinan kelas, keamanan dan kenyamanan. Jadi kalau dengan menggunakan helm kita aman dan nyaman, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu harus memakai helm, harus memakai dasi, harus memakai top, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan sudah menjadi keyakinan, itu gagal kalau memakai dasi, rapi, itu ya, kerapian, tanggung jawab dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya adalah kenyamanan,
kebersihan, jadi bertanggung jawab, menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas. Dengan memakai masker berarti kita menghormati orang lain. Contohnya itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin waktu. Gitu ya. Itu secara umum berbeda dari keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Yang namanya keyakinan itu disepakati bersama secara universal, secara umum, secara luas, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Russell, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, saya sudah mencoba membentuk keyakinan kelas, tapi hanya di kelas A, B, C. Saya masih kolaborasikan antara belum keyakinan kelas murni asli, itu masih kita kolaborasikan dengan peraturan kelas yang sudah saya tempel di kelas A, B, C. Jadi nanti belum ini kok kayak gini itu masih saya variasikan, jadi biar anak belum masih kok saya variasikan biar mengenal mana peraturan dan mana keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, jadi disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, itu abstrak. Daripada peraturan yang lebih rinci, kalau lebih rinci itu namanya peraturan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi sudah kita sampaikan, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan larangan, tapi bentuknya positif. Dilarang ini, bukan seperti itu. Tetapi harapannya adalah bahasa yang positif. Jadi bukan kalau dilarang telat, itu dilarang telat. Dengan keyakinan kelas, maka ada disiplin waktu. Itu hadir tepat waktu, gitu ya. Tapi lebih abstrak itu disiplin waktu, gitu ya. Hadir tepat waktu masih ke peraturan, gitu ya. Jadi disiplin waktu lebih abstrak lagi, lebih universal lagi. Ya kan, berupa pernyataan yang universal tadi ya. Dan pernyataan yang kelas senantiasa dibuat positif tadi. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak biar mudah dihafal. Jadi kalau saya membuat di kelas D itu ada 13, itu terlalu banyak, itu masih saya kolaborasikan sama peraturan, sama anak masih, gitu ya. Nah, keyakinan kelas semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Saya ketika membuat keyakinan kelas berusaha anak berkontribusi dengan menulis sendiri. Tulisan sendiri saya tempel 1 minggu, baru saya ketikkan ulang. Saya ketik ulang biar lebih bagus. Nanti mungkin besok saya ubah lagi dengan keyakinan kelas yang asli. Mohon maaf wali kelas yang A, B, C ini sebagai bahan uji coba bahan ekspresi saya gitu. Jadi itu eksperimen gitu. Bersedia meninjau kembali. Nah, bersedia meninjau kembali. Keyakinan kelas yang dibuat itu bukan berarti paten sepenuhnya selamanya. Jadi diupdate terus, diupdate terus. Loh, ini ada kebiasaan buruk. Contoh ada di salah satu kelas, Pak, banyak yang sering ngambil pulpen. Tulis saja peraturannya. Setelah nanti kebiasaan positif tumbuh, itu nanti kita buat lebih universal. Di kelas apa ya? Kelas C yang sering ngambil pada orang tulis itu. Jadi sudah ditulis dan nanti dikembangkan diupdate lagi. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Sedangkan keyakinannya adalah tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti apa itu keyakinannya adalah kesehatan. Mohon maaf kalau di sini masih ada. Nah, terus ada ini contoh penerapan kelas di kelas.
Nah ini ada dihukum, hukuman dan penghargaan. Nah ini sebenarnya ada apa ya, kuis dari saya sebenarnya. Coba saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sebab itu hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman ya, hukuman. Mencatat 100 kali itu hukumannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jika karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Hukuman itu. Jadi karena terlambat hadir. Beda lagi sama kalau guru olahraga. Kalau sudah komitmen guru olahraga itu mempraktekkan itu konsekuensi. Tapi kalau kita nyuruh yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran itu namanya tetap hukuman kan? Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi ya. Konsekuensi itu lebih cenderung ke solusi ya. Solusi ketika melakukan sesuatu ada solusinya yang baik, itu namanya konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Beda sama tadi ya, hukumannya. Kalau saya nyuruh itu hukuman. Tapi kalau Pak Budi nyuruh lari hubungan dengan PJOK itu namanya konsekuensi. Gitu ya. Jadi kalau contoh ketika dulu saya gimana? Konsekuensi kosong dapat kita lakukan di awal ada sebuah perjanjian, ada perjanjian terlebih dahulu. Seperti saya itu kalau di awal semester ada perjanjian terlebih dahulu untuk kami dan kelas kami yang mengajar. Contohnya tadi untuk pergantian baris dan baris, waktunya 10 menit, kalau terlambat maka konsekuensinya seperti ini. Itu yang kamu lakukan. Jadi termasuk konsekuensi itu. Jadi itu Pak Budi termasuk sudah menerapkan keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas di awal. Karena memang keyakinan kelas itu dibuat di awal. Iya. Di awal semester. Ya, bagus sekali. Biasanya semua. Termasuk juga nilai. Kalau kalian tidak dari 3 kali, maka nilainya mintanya ke kepala sekolah. Iya. Seperti itu. Karena iya, kalau seperti ini kami nggak bisa datang, nggak bisa mengelola. Nah, itu sebatas konsekuensi, walaupun nanti akhirnya juga telap semua, pakai semua. Iya, menonton nanti itu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu jadi sudah disampaikan tadi ya. Ketika kita ada hubungan dengan mata pelajaran yang kita ampuh, itu namanya konsekuensi. Apalagi konsekuensinya adalah sudah dibuatkan dengan keyakinan kelas. Itu luar biasa Pak Budi. Ya, terima kasih. Nah, nih murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Nah ini sudah ada kuncinya. Sebenarnya ini yang belum. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Konsekuensinya mungkin diberikan alternatif lain, ya. Itu yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi, sesuatu meyakinkan harus terjadi, itu hukuman. Kamu harus ini hukuman. Konsekuensinya kan sesuatu sama-sama harus terjadi, tetapi ada perbedaan. Membuat anak sakit itu jelas hukuman. Tetapi kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya jangka waktu pendek. Tadi ditakut-takuti sedikit, itu kan jangka waktu pendek gitu ya. Tadi kata Pak Budi, walaupun nanti ujung-ujungnya itu kan jangka waktu pendek gitu ya. Itu konsekuensi. Anak membenci disiplin itu kalau dihukum akhirnya benci juga jadi disiplin. Tetapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Harapannya nanti anak bisa menghargai disiplin. Nih kamu kalau kayak gini nanti kayak gini. Itu harapannya dari konsekuensi. Nah ini dari tadi. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
5. Harapannya ketika kita memahami kebutuhan dasar dari manusia, untuk siswa kita juga manusia, harapannya kita mampu melayani, mampu membimbing dalam sebuah penerapan dalam pembelajaran itu adalah mengerti kebutuhan dari murid tersebut. Yang pertama adalah survival. Survival itu apa Bu Desi? Artinya survival, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Kita baju, jajan, makan, itu kebutuhan survival, bertahan hidup. Itu asli. Itu bertahan hidup ya. Ada kebutuhan pokok. Itu ada survival. Nah, yang kedua adalah cinta. Dunia tanpa cinta seperti apa Mas Jovi? Hampa. Jadi selama buat Mas Jovi yang sudah menemukan cintanya gitu. Jadi cinta kasih itu dari seorang muda, ada cinta kasih, merasa diterima di masyarakatnya, merasa diterima di kelas, merasa diterima oleh gurunya. Itu yang kebutuhan dasar nomor 2. Yang kedua, yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu lebih gimana? Penguasaan diakui, dihormati, dihargai dengan apa yang sudah dilakukan. Itu adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk memilih, bukan bebas tanpa peraturan, tapi bebas untuk memilih sesuatu yang apa yang akan dia lakukan. Itu adalah yang dimaksud dengan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Dia gembira, senang ketika melakukan sesuatu dengan merdeka, itu ada kesenangan. Nih, Ki-Hajar Dewantara menjelaskan bahwa contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Tadi akhirnya ada guru ada sama kewajibannya dengan pendidik yang menanam padi misalnya, jagung misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi kolam jamur dan mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Padi ya tumbuhnya padi. Kalau kita nanam padi ya tumbuhnya padi. Tidak mungkin kita nanam padi yang tumbuhnya rumput bisa. Bisa jagung. Itu kodratnya. Kalau ya itu ya. Nah, ini contoh Ibu Ani, guru kelas 5. Terus pelita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Kalau ada siswa minta makan sama orang siswa yang lain, tapi memaksa, apa yang akan kita lakukan? Apa Bu? Coba Bu. Oh ya Bu Dewi, coba Bu Dewi. Jika terjadi, Anda Bu Ani, jadi ada siswa yang memaksa siswa lain minta makanannya, bekalnya, apa yang akan Anda lakukan? Mau Ibu beri pendapatnya saja. Yang pertama mungkin Ibu Ani itu menanyakan alasan kepada si Agus kenapa seringkali meminta bekal pada teman-temannya. Kemudian kira alasan Agus ya? Kalau misalnya jadi Bu Ani, ya kalau saya sebagai Bu Ani mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu alasannya kepada si Agus kenapa selalu meminta bekal teman-temannya. Kemudian apabila misalnya memang Agus itu memang tidak diberikan uang saku misalnya, mungkin nanti bisa memberikan pengertian kepada teman-temannya untuk apa ya, berbagi, untuk bisa berbagi. Atau kalau memang
pada dasarnya Agus itu orang nakal, ya kita mungkin bisa memberikan konsekuensi ataupun ya begitulah. Luar biasa, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Itu tanggapan dari, nah ini ada beberapa teman, apabila yang kita harus menanya apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak mau melaporkan, maka kemudian akan bertahan hidup. Jawabannya itu adalah untuk bertahan hidup, karena kebutuhan dasar manusia adalah survival tadi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta, kurang perhatian. Itu ya, kadang jauh saya minta hanya kabarmu gitu ya. Kemudian jawab, jika Agus itu merasa hebat karena temannya jadi takut, itu berarti kebutuhan dari pengakuan penguasaan gitu ya. Dan apabila si Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, terus dia merasa kurang, itu berarti kebutuhan akan pilihan, dia kurang pilihan. Gitu ya, hanya ini saja, hanya mungkin tempe terus gitu. Dia ingin yang lain sehingga dengan tindakan dia minta sama teman yang lain. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan menikmati, berarti dia kurang kesenangan, kurang gembira, dia butuh bergembira. Itu jawaban itu kita data dan kita akan memberi alternatif apa yang akan kita lakukan. Nih, terus ini posisi kontrol tadi udah apa restitusi. Nah ini dari ketika tadi Bu Dewi bertanya ini jawabannya itu kita masuk pada restitusi. Sudah pernah dengar restitusi? Sudah, luar biasa. Jadi Pak Ustadz. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sudah kita temukan kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini yang malah yang sesuatu yang tidak terlalu kita perhatikan. Itu ketika ada dua anak yang bermasalah, kadang kita lebih cenderung perhatian pada korban. Sesungguhnya yang bermasalah, lebih banyak bermasalah itu sebenarnya adalah yang pelakunya harus diperbaiki, bukan yang diperbaiki korbannya, tapi ya dua-duanya. Tetapi lebih banyak kita perhatiannya adalah pada pelakunya. Ini ciri-ciri restitusi nanti. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Saya harus ini kalau ini memperbaiki hubungan baik di kelas. Setelah siswa melakukan kesalahan, itu dia sering tidak diterima oleh kelasnya, oleh teman-temannya. Maka kita kembalikan bagaimana caranya biar diterima oleh masyarakatnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kebutuhannya apa? Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakannya. Fokusnya restitusi fokus pada solusi. Solusinya apa? Nanti ditanyakan sama anaknya, kira-kira kamu kalau melakukan ini solusinya apa? Ditawarkan dulu sama anaknya. Biasanya anak itu sudah tahu apa kesalahannya dan nanti perbaikinya dia juga akan tahu sebenarnya. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini tujuan utamanya adalah ketika siswa melawan kesalahan, tujuannya adalah kita membina dengan restitusi itu agar anak diterima kembali kelompoknya, di dalam masalahnya, di dalam kelasnya. Ini segitiga restitusi, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu sama anaknya, kesalahannya apa, terus menanyakan keyakinan kelas, jadi kita buat tadi, baru menstabilkan identitas. Ini boleh dibolak-balik ya, karena ini segitiga boleh dibolak-balik. Ketika kita ngobrol sama anak, boleh dibolak-balik, jadi tidak harus urut, nah ini makanya tidak ada angkanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya, itu masuk pada validasi tindakan yang salah. Benar nggak kamu melakukan kesalahan, itu validasi tindakan yang salah.
baru kemudian kita menstabilkan identitas. Ya memang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah jadi murid, saya pernah nakal. Itu adalah validasi menstabilkan tindakan. Itu adalah menstabilkan tindakan. Jadi dia salah, biar nggak goyang emosinya, kita bumbui, Terus nilai apa yang nah kita menanyakan keyakinan kelas. Oh ini dari keyakinan kelas yang kita buat kita tanyakan. Jadi kita tanyakan. Jadi yang kita lakukan lebih kalau apa keyakinan kelas sudah dibuat kita tanyakan. Baru kamu benar nggak melakukan kesalahan. Jangan sampai kita menilai dari orang lain sedangkan anak itu bilang tidak. Bagaimana caranya biar anak itu mengaku kesalahan dan menyadari kesalahan tersebut, baru kemudian dikandang-kandang, dibumbu-bumbu yang baik-baik. Saya dulu juga pernah nakal ya, saya dulu pernah nyontek tapi gak sedikit amat gitu ya, gitu. Kita kan menstabilkan identitas. Jadi kita memang banyak jujur sama anak itu lebih bagus ya. Kalau kita pernah jadi murid, jujur saya pernah jadi murid ya. Ini dokumen mati lagi, mati ya, maaf ini listriknya mati. Jadi nah hari ini sepertinya sudah selesai dari apa yang kita paparkan. Ini pengimbasan modul 1.4 itu ada 6. Jadi udah disampaikan yang iya nggak apa-apa. Ini ada 6. 1 restitusi hukuman, terus disiplin, terus ada ilusi kontrol, ada 6 ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ya untuk Pak Hafid buat Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Di sini budaya positif ya, artinya apa? Mungkin bukan salah ya, bukan dalam pengertian saya itu pengertian itu salah gitu ya. Nah kemudian kalau tadi ya ini mungkin ya hanya sekedar tadi itu bincang-bincang sama Pak Muklis, saya juga ikut menyampaikan ya Pak Muklis. Ya. Orang ini sih ya. Budaya positif, ya, budaya positif. Tentunya budaya positif tersebut itu ada beberapa variabel yang mempengaruhinya seperti itu ya. Di antaranya kayak gini saja. Contoh sebentar sedikit saja yang kita lakukan. Kita akan budaya positif semacam ini dengan mengadakan atau menampilkan slide. Ternyata fasilitas di sini yang listriknya naik turun akhirnya kejadiannya semacam ini. Ini yang gampang nemen ya, si gampang nemen nolonglah dalam artian. Nah dari sini itu dapat diambil kesimpulan bahwa sekuat apapun kita akan membudayakan positif, kalau dalam internya sendiri itu kurang kesiapan, saya kira nonsen untuk bicara budaya positif. Ini ya titik. Nah kemudian kaitannya dengan istilahnya padi dan anak, kita diumpamakan anak itu biji, kemudian itu biji itu supaya tumbuh dengan subur kan memerlukan lahan yang bagus. Bagaimana istilahnya biji tersebut bisa tumbuh dengan bagus, tumbuh biji tersebut ditanam di lahan yang gersang? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan nonsen, kita bicara macam-macam kalau apa artinya itu yang inti saja lahan yang untuk tumbuh tersebut itu kita tidak perhatikan. Kita pendapatnya inyon Buddha begini jawabannya sakinah dengan semacam ini. Contohnya satu lagi lah, kita melarang anak untuk istilahnya pergi ke WC dulu. Nah, mengapa kita bisa melarangnya? Tapi lihatlah kondisi WC dulu, WC murid-murid, apakah sudah layak? Karena akhirnya kan banyak ya. Kita mau budaya positif, tapi dalam kenyataannya untuk mempositifkan itu apanya kendala-kendalanya. Very mewis, biasa.
Terus luar biasa Ustaz Taufik Abdul Rahman. Terima kasih. Ada pendapat dan pertanyaan ya, banyak pendapatnya lalu ya. Ada pertanyaan ini. Jadi ini langsung saya rangkum semuanya. Ini dari program Guru Penggerak. Ini program Guru Penggerak itu motonya adalah bergerak, bergerak dan menggerak. Itu harapannya kita sebagai guru semua adalah tergerak dulu. Terima kasih Anda Bapak Ibu sudah tergerak untuk datang sendiri, tergerak loh, dari internet dan eksternal loh. Karena apa? Tidak ada hukuman dari saya, apalagi kepala sekolah. Jika tidak datang ini bukan tidak ada hukuman, itu harus tergerak dari internet, dari penasaran. Oh, apa sih yang akan disampaikan oleh Pak Farhan? Apa sih yang akan disampaikan di budaya musik? Itu tergerak dulu. Nah, tergerak setelah itu adalah bergerak. Mensewu, ketika kita bergerak melakukan itu adalah ingin menggerakkan. Nah, kita ruang lingkupnya itu dari yang terkecil dulu. Kalau kita sudah sampai pada diri sendiri, kita ada menggerakkan diri sendiri, mengontrol diri sendiri, kita ke ruang lingkup yang lebih luas sedikit. Teman-temannya dijauhi. Ayo dalam konteks budaya positif. Nah, kita jangan berpikir saya ingin mengguncangkan dunia. Jangan berpikir saya akan mengguncangkan dunia. Saya tidak sanggup. Saya akan mengguncangkan SMP 3 lainnya. Saya pun mungkin tidak sanggup jika sendirian. Jadi saya ingin merubah dari budaya-budaya yang kayak gini ke kayak gini. Mungkin saya tidak sanggup kalau sendirian. Dari berbagai fasilitas dan mungkin dari tanggapan teman-teman yang beda pendapat dan sebagainya. Oleh karena itu kita punya niat baik, karena ini menuju ke budaya musik. Kita bergerak dari diri sendiri dulu dan kita ke circle kita dahulu untuk menerapkan budaya musik. Circle kita dahulu semakin lebar, semakin luas. Akhirnya kalau sudah teman-teman kita, keluarga kita kembali ke kelas kita dulu, terus baru ke kelas yang kita ampu dulu. Nah, itu kan lebih meluas lagi. Nah, kalau kita bicara tentang fasilitas, memang kewajiban dari sekolah ada memfasilitasi untuk kenyamanan siswa atau murid. Itu idealnya. Tetapi bagaimanapun kita tidak sampai memikirkan ke sana, itu punya tanggung jawab masing-masing ya. Tanggung jawab masing-masing ada kepala sekolah, ada satpas dan sebagainya. Nah, ini kita hanya menggerakkan dari diri kita, terus meluas pada circle-circle terkecil kita, meluas sedikit pada teman-teman kita, syukur-syukur meluas ke orang guru sekolah lain. Jadi dan jangan kita berpikir untuk menggerakkan dunia, mengguncangkan dunia. Minimal kalau kita ada di Palestina ada perang seperti itu, apa yang kita sumbangkan hanya doa, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah ketika kita melihat anak-anak, contohnya ada contoh melihat anak PAM di sana, apa yang saya lakukan juga berdoa ya, semoga jadi anak yang baik dan benar nanti telah sokongan itu berjuang gitu ya. Kita tidak boleh berdoa tentang yang jelek-jelek. Tidak Pak, itu tanggapan dari saya, semoga memuaskan, sedikit memuaskan, jadi sedikit memberi gambaran tentang apa yang saya lakukan. Itu ya Pak Amir ya? Ya, luar biasa Pak Amir, terima kasih ya. Ada yang lain, mungkin kita lebih berdiskusi, ini materinya udah selesai. Alhamdulillah, ini listrik mati udah selesai. Mungkin yang lain bisa menanggapi atau memberi sesuatu yang perlu disampaikan. Pak Basuki. Saya mau bertanya dulu tentang prinsip Ki Hajar Dewantara ketika guru menghamba kepada siswanya. Tadi di awal-awal kan guru menghamba kepada siswanya. Kadang saya itu masih kurang sering. Saya sebagai guru kok malah disuruh menghamba. Ketika zaman dulu
ketika di pondokan, apalagi pondok sekarang ini ya, anaknya dengan sampai hafal 30 juz Al-Quran, saya malah nggak pernah hafal 1 juz amap ya angin. Dimana di sana itu malah yang dilaksanakan itu adalah menghamba kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya. Dan nyatanya hasil ya. Dan nyatanya hasil ya. Iya. Ini contoh pondokannya. Ketika masuk ke rumahnya kiainya itu harus membungkuk sampai jalannya jatuh kayak ke Kesultanan Yogyakarta itu maksudnya seperti itu, masuk ke istana, dan itu benar-benar terjadi. Dan ternyata hafal-hafal semua, hadis dan sebagainya. Yang paling dasar saya itu nggak hafal. Nah, kalau menurut gimana nih konsep ini? Padahal ini saling menggerakkan. Kok saya saling Terima kasih. Guru menghamba pada murid itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi dalam motif saya perlu tekankan pengertian dari menghamba. Menghamba itu bukan menghamba nyembah ya, bukan menghamba. Dari pengertian menghamba itu adalah kita sebagai guru itu sebagai pamong, bapak ngomong, pamong itu ngomong. Jadi kita mengerti kebutuhan dari siswa, mengerti kebutuhan dari murid, terus membuat mereka merdeka, senang dengan kebutuhan itulah yang dimana menghamba, memfasilitasi, memberi dorongan. Jadi kalau filosofi Ki Hajar Dewantara ingarso sutulodo emat diomongan kasutut murihan bayani itu kalau di depan kita memberi contoh, kalau kita ada di sampingnya, ada di ruang lingkup kita memberi dorongan. Kalau memberi dorongan di belakangnya. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita adalah mendampinginya. Ya, itu konsep dari menghamba. Jadi mohon maaf, pengertian menghamba itu bukan kita, saya hanya meluruskan sedikit, menghamba bukan menghamba pada Tuhan. Menghamba kita tetap kita hamba Allah gitu ya. Tetapi pengertian menghamba itu Ki Hajar Dewantara mengambil kata hamba itu karena beliau adalah seorang sastrawan juga. Ya, jadi pengertian kita sampai sini itu tidak mau merubah kalimatnya, kita menafsirkan kalimat tersebut. Jadi ya, karena seorang sastrawan itu bahasanya. Jadi jadi kita melayani, gitu ya. Kita melayani sebagai pamong. Itu ini Pak Basuki nyuwun sewu, terima kasih sudah diingatkan. Ya, terima kasih. Itu dari pengertian dari menghamba tersebut. Ya Pak, ini saya sedikit tadi mau bahas tentang hamba tadi. Saya ingat sedikit, mungkin tadi lupa ya. Saya ingat sedikit kenapa ada kata hamba. Hamba itu dulu saya ini, maaf kalau saya lupa ingat ceritanya. Itu ada Ki Hajar Dewantara itu punya anak namanya siapa ya? Yang sakit-sakitan itu korban dari Ki Hajar Dewantara karena kesibukannya. Akhirnya anaknya itu cacatnya apa ya sebetulnya? Nah, akhirnya dia punya komitmen sendiri, punya janji pada diri sendiri bahwa saya akan menghamba pada anak saya. Kenapa muncul kata hamba? Saya akan menghamba pada anak. Saya akan melayani kamu. Saya akan apa kebutuhan anak saya beri. Itulah kenapa muncul kata hamba itu. Jadi selain dia sastrawan juga kenapa masih ada ceritanya, kenapa ada kata hamba. Hamba itu seolah-olah kita merujuknya pada Tuhan. Padahal itu jadi ceritanya dia punya anak jadi korban karena kesibukannya dan sebagainya, dicuekin dan sebagainya. Ki Hajar tidak tahu kebutuhannya, lupa tentang kebutuhan anak tersebut sehingga dia jadi korban cacat mental gitu ya. Dan akhirnya dia sadar, Ki Hajar Dewantara sadar dan berjanji, berkomitmen bahwa saya akan menghamba padamu. Konsep di kelas berarti pada murid, saya menghamba pada murid, guru menghamba pada murid. Itu ini pembuka nanti lebih cerita lebih lanjutnya bisa
cari-cari juga. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Betul, terima kasih. Ada yang mau ngomong? Luar biasa. Terima kasih. Menarik sekali. Tadi hampir semua yang ada di ruangan ini adalah produk dari pendidikan kuno. Modern barat. Modern barat ya. Termasuk saya. Modern barat saya. Ya harus. Karena ilmu semuanya ke psikologi barat yang baru ditemukan 1600-an. Perlu belajar kembali. Inilah paradigma baru, kurikulum baru Merdeka ini memberikan sebuah gambaran baca sejarah. Tadi saya ngomong saya produk orang-orang Eropa. Sedangkan saat Kiai Dewantara muncul dengan tutur handalininya, ini muncul pada saat negara kita di proses penjajahan Belanda. Hampir semuanya termasuk dari produk luar negeri dia meninggal pendidikan di Belanda. Tapi hasil produk itulah dia menggali sebuah proses pendidikan asli Indonesia yang memikirkan rakyat sendiri sebagai manusia yang utuh. Ini produknya. Nah, ini yang perlu jadi, karena backset kurikulum Merdeka ini adalah mencoba tadi bukan sebuah penghambaan, adalah mencoba menguatkan dulu siswa sebagai satu satuan yang utuh, dari siswa jasmani atau rohani. Siswa tadi dimunculkan, siswa itu punya kompetensi yang unik, masing-masing A sampai Z berbeda, anak-anak saya itu juga berbeda semua. Nah inilah gambaran yang anak yang berbeda inilah memunculkan beliau gambaran yang di backstepnya dalam posisi pendidikan barat dan pendidikan ketimuran yang sangat jauh berbeda sekali, maka muncullah Taman Siswa sebagai salah pada proses pendidikan Kiai Dewantara. Nah, backstep kembali ini dimunculkan kembali oleh bangsa Indonesia di Kurikulum Merdeka karena selama ini kita backstepnya terus meninggalkan rasa bahwa manusia itu berbeda. Kayak keluarga saya sendiri, ABC itu beda semua, tidak bisa disamakan. Wong tua ini pikirnya anggar matematika nilai 10 berarti bocah nggak bagus. Kurang beda. Padahal sangat jauh sekali. Ada 9. Kalau ada disiplin itu ada 9 kognitif, kemampuan dasar manusia. Ada kemampuan sains, ada kemampuan motorik, ada kemampuan berbicara, ada kemampuan bersosiologi, ada 9 kemampuan. Nah, itu masing-masing punya 9 kemampuan. Bisa luar biasa. Satu manusia ada 9 kemampuan. Maka dari 9 kemampuan maka yang menjadi seorang hidup dia. Seorang hidup dia untuk dimunculkan kembali sebagai bahan hidup untuk nanti pedang risau, pedang mereka yang mana 9 kemampuan itu. Ini yang menjadi backstep daripada kurikulum Merdeka dimunculkan kembali. Apa yang terjadi berapa puluh tahun 2 tahun lampau dan kurikulum yang sangat seperti itu ternyata menghilangkan daripada manusia seutuhnya tadi. Maka kurikulum Merdeka ini muncul diunggulkan untuk mensepakati ilmu manusia itu berbeda, mas. Satu dan A dan B berbeda semua. Contoh TISA, salah satu TISA itu sebagai rujukan pendidikan Indonesia itu TISA. Indonesia sangat tertinggal di situ. TISA itu cuma mikir sains, ya sains. Beliau tidak ada menunjukkan kemampuan diri masing-masing anak atau kemampuan dari bangsa sosialisasi. Padahal orang itu dari kemampuan berbicara hidup layak. Anggota dewan kalau nggak bisa ngomong nggak bisa jadi dewan, bisa hidup ini. Jadi inilah terus itu kabar tadi udah dari Pak Prof ini. Kemudian
yang saya budaya positif itu harus, nah karena konsep saya budaya harus yang pertama, langkah pertama penekanan, tekan tinggal sedinane engkau jadi budaya ini kayak itu baru tiga, harusnya ada 7 Pak, saya lupa. Iya. Kecenderungan saya akhirnya lupa cuma terlalu ditekan terus sampai dengan tinggal akhirnya jadi budaya pembiasaan, budaya biasa akhirnya jadi budaya. Kalau kami menekan anak-anak buang sampah di tempat sampah, tekan terus, tapi setiap hari akhirnya nanti soal jadi budaya sembari tadi fasilitas dilengkapi, itulah nanti akan menjadi budaya positif. Demikian, terima kasih. Terima kasih luar biasa dari Pak Budi Ibu Gambaran itu merangkum semua materi saya. Terima kasih, mungkin sudah diberi wawasan yang luar biasa, sudah beri apa ya, membuka wawasan kita. Saya ada yang lain? Ada? Oke, dia mau Pak Budi. Iya, diskusi. Oh, Pak, mau tulis dulu. Iya, Pak, tulis. Iya. Kita diskusi sekali ya. Ya, jadi apa yang saya dapat mungkin sama seperti yang Pak Hafid ungkapkan, mungkin saya salah nangkep. Dari depan sampai belakang semua berbicara tentang afektif, Pak. Ya, dari video itu berbicara tentang sikap, berbicara tentang sikap dan bagaimana sikap kita menghadapi sebuah kejadian. Ini berbicara semua orang sikap. Yang jadi pertanyaan saya adalah di manakah nilai-nilai sikap ini bisa dihargai di dalam kurikulum merdeka ini? Karena kita tahu ini hanya jargon. Kata saya, kalau itu hanya jargon, tidak ada wadah untuk menghadapi sikap. Yang dibicarakan adalah ini padi. Saya petaninya, buru-buru ini Bapak Ibu sebagai petaninya, kemudian Pak Hafid menanyakan, lu lahannya bagaimana? Yang saya ceritakan tambah lagi. Nah, kalau ini padi, dan dalam satu kelas itu sebagaimana Pak Budi ungkapkan, itu ada padi, ada kata hijau, ada bentimun, ada diberi perlakuan yang sama, di lahan yang sama. Ya, lah kerangka kurikulum kita, kerangka kurikulum nasional tetap penekanannya pada ranah kognitif. Apalagi di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada lagi psikomotor, sudah dihapus, nilai untuk psikomotor, nilai praktik dan nilai keterampilan, apalagi lah nilai sikap gimana? Bukankah ini menjadi sebuah kemunduran? Memang betul, seperti yang diceritakan oleh Pak Budi, ada banyak perbedaan antara sistem pendidikan barat dengan pendidikan timur. Bagaimanapun sejarah mencatat bahwa kalau di timur adalah menganggap sikap itu lebih penting daripada kognitif. Entah bagaimana kerajaan Cina dibangun dengan mengangkat pegawai-pegawai yang pandai bersikap, pandai bersastra pada saat itu. Bukan mengangkat pegawai dari ahli astronomi atau ahli matematika, ahli ekonomi, tidak. Sikap, logika bersikap maksudnya, bukan dari ranah kognitif. Nah ini pertanyaannya. Intinya adalah bagaimana kurikulum, kerangka kurikulum nasional tentang kurikulum merdeka, di mana nilai sikapnya, penilaiannya bagaimana, dan kapan sikap itu dihargai. Kalau ini tidak ada, ya sama seperti kurikulum yang lalu.
malah bagus kurikulum 13 ada yang sudah walaupun instrumennya hanya membebani kita saja. Intinya dikognitifkan, walaupun ada, tapi paling tidak kurikulum 13 itu sedang berusaha untuk mewadahi nilai sikap, paling tidak itu. Walaupun akhirnya dikognitifkan juga, sikap itu dikognitifkan juga, ditulis dalam bentuk instrumen kognitif yang kemudian membebani kita juga. Tapi paling tidak itu, tak kira kurikulum yang baru ini lebih murah dari nilai sikap. Karena apa? Karena saya dari pendidikan agama itu titik berhasilnya itu bukan pada kemampuan kognitif menghafalkan buku ini, tapi bagaimana perubahan sikapnya. Ini yang tidak pernah cover oleh kurikulum manapun di Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih luar biasa dari Pak Idris hari ini. Memang kalau kita kilas balik itu memang perubahan kurikulum memang mencetus mana menterinya dan kurikulum dia. Nah memang saya sedikit maaf Pak Budi, maaf kalau saya lebih mengingatkan kurikulum itu memang harus update situasional. Jadi update dulu kurikulum tahun 80-an. Jadi kalau saya belajar di sana itu kurikulum paling tidak itu 11 tahun harus ganti. 11 tahun harus ganti idealnya. Tetapi idealnya untuk kita loh, tapi idealnya untuk masalahnya tahu. Tetapi ada situasional yang harus berubah, yaitu sebagai pandangan para pemangku kebijakan untuk merubah kurikulum itu melihat apa yang sedang mereka lihat, kekurangannya apa, inginnya disempurnakan, pengennya. Tetapi kadang-kadang kita ini pelaksana yang tidak mungkin tidak sempat dilihat satu titik pada apa yang kita perhatikan untuk dilihat oleh pemangku kebijakan itu. Nah itu kadang menjadi keluhan kita, keluhan dari para pelaksana, kita pelaksana perjuangan di lapangan, pelaksana kita lebih tahu apa yang terjadi pada siswa. Ini baiknya di ini, tetapi mereka punya instrumen yang mungkin banyak, satu titik apa yang kita laksanakan mungkin tidak tercatat bisa, dan itu akan menjadi sebuah keluhan kita. Jadi saya justru berseberangan dengan Pak Budi kalau hari ini. Yang kata Pak Budi ini kurikulum sedang dikembali. Ya kalau kata Pak Budi ini kurikulum sedang dikembali kan kecil kebutuhannya. Kalau menurut saya ini kurikulum sedang dibarakan. Sedang dibarakan. Menurut jalan ini kita sedang dibarakan ketika kita dihapus nilai sikapnya. Umumnya lalu saja nilai sikap dibuat sampai SMA aja ditanyakan. SD guru agama, guru Pancasila membuat nilai sikap, mau masuk SMP tidak ditanyakan. Di kurikulum 2013 saja, walaupun sudah ada instrumen sikapnya, kita kecolongan. Anak-anak yang bersikap kurang baik dapat diterima karena ini tidak baik. Kita sudah dibanggakan Pak Budi. Kita mau kita, itu tentang kurikulum, saya sampaikan kurikulum harus update ya. Nah, saya setuju kesana saya setuju tentang apa ini. Memang tidak sikap itu instrumen itu kangelan, sulit sekali. Jadi tidak semua instrumen itu mewakili apa yang kita lihat. Tapi paling tidak dari instrumen itu ada beberapa khusus yang bisa kita menilai, yang bisa mengisinya, dipaksakan untuk menjadi sebuah instrumen dengan indikator-indikator. Dengan apa yang kita kan memang lagi zaman kertas, menuju zaman digital itu masih zaman kertas, kita nggak kertas. Jadi butuh data. Bukan hanya sekedar bentuk omongan, karena kita punya murid 1000. Kalau kita ngomong sama guru SMA ini tidak mungkin kita punya waktu, karena kita menyediakan data itu adalah instrumennya.
Dan instrumen itu yang kita buat, oh ini sekarang kayak gini tuh, instrumen yang kita buat ya, itu dan menunjukkan instrumen indikator yang untuk itu kepada merujuk pada belajar itu yang mungkin gambaran dari saya. Oke, mohon maaf, boleh, mohon maaf. Itu sih. Teman-teman semua yang sudah menjadi peserta pembahasan modul 1 budaya positif yang saya selenggarakan, semoga bermanfaat dan kita semakin semangat dalam mengajar, semangat dalam bergerak dan menggerakkan dalam situasi yang sekarang ini. Selalu semua dari guru menghamba pada Allah, selalu guru memfasilitasi dan akan menjadi contoh teladan yang baik bagi para murid. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata perimbasan modul 1 budaya positif di SMK Kendaraan yang telah disampaikan oleh Bapak Kodim Farhan MPD. Semoga yang telah disampaikan oleh Bapak Kodim Farhan bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan motivasi belajar bagi semua guru Indonesia pada umumnya dan guru SMK Kendaraan pada khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Dengan kami bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.